شكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه إلى يوم الدين خصوصا سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنابي البصري وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن كريم وسلمان المدني والشيخ محمد أشرف بن أبي أحمد البدري والشيخ محمد مشهور عمر وإسماعيل البدري والشيخ محمد زيد بن عبد الله وشيخنا معلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وعلينا وعلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله قريب وشكر الله ومغفرة ويعيب علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا ورفعتنا ومسرورهم وفضلهم ونفعاتهم وخصوصهم ورحمته في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأجعلنا وذرياتنا توبة ومغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير وفي عافية على هذه النيات وعلى كل من نوى إسعاد الصالح إلى درجة النبي الفاتحة. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Hadirin jamaah sholat maghrib masjid besar Tahuna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan, kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabil al-Muhtadin, yang insyaallah malam ini malam penghamisan daripada bulan Sya'ban ini. Insyaallah kita beberapa hari lagi akan memasuki bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita bersama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharunya dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas sambungannya, yaitu tentang bab tayamum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
tayamum. Yang dimaksudkan dengan tayamum menurut bahasa ialah qasad, yakni menyengajakan, dan menurut istilah syara ialah isalut turabi ila wajhi wal yadaini bi syartin makhsusatin, menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat yang tertentu yang akan diterangkan kemudian. Tayamum diperlukan pada tahun keempat atau keenam Hijriah, dan tayamum termasuk suatu perbuatan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad dan termasuk rukhsah atau keringanan. Dan menurut sebagian fuqaha azimah. Dan sebagian lagi berpendapat diperincikan. Kalau tayamum karena ketiadaan air, maka termasuk azimah. Tetapi kalau karena adanya udzur, itu termasuk rukhsah. Ya, rukhsah di daerah ini. Di antara yang diperselisihkan para fuqaha, kalau seorang bertayamum dalam perjalanan karena ketiadaan air atau ketidakadaan air, jika dikatakan rukhsah, maka wajib atasnya mengqadha. Dan jika dikatakan azimah, tidaklah wajib mengqadha. Kita ulang lagi. Di antara yang diperselisihkan para fuqaha, kalau seseorang bertayamum dalam perjalanan karena ketidakadaan air, di perjalanan, mencari air. Jika dikatakan rukhsah, tayamum dari rukhsahnya keringanan, atau dalam bahasa lainnya dispensasi, maka wajib atasnya mengqadha. Sholatnya dikerjakan tadi, wajib mengqadha. Yang dikerjakan pakai tayamum itu apabila dikatakan rukhsah. Dan jika dikatakan azimah, tidaklah wajib mengqadha. Para ulama telah ijma' bahwa perbuatan tayamum hanya terbatas menyampaikan tangan ke muka dan tangan, sekalipun tayamum itu dari hadas besar. Jadi tayamum itu hanya
menyampaikan air, menyampaikan tanah, ya kan, debu ke muka, ke wajah dan dua tangan. Itu aja yang lahir wudhu. Kalau wudhu nangkap, ya, muka, dua tangan, tengah kepala, dua kaki. Nah, itu wudhu. Kalau tayamum hanya dua, menyampaikan debu dari tanah ke muka dan ke dua tangan. Sekalipun tayamum itu dari hadas besar. Dan hukum tayamum ini ditetapkan melalui Al-Quran, sunnah, ya, dan ijma'. Dari Al-Quran ialah dari firman Allah yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamassumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Surat Al-Maidah ayat 6. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Itu dari Al-Qurannya. Artinya apabila kita sakit, ya kan, atau dalam perjalanan, ya kan, sakit itu artinya ada bawaannya, ada bisa memakai air, takutan memakai air dingin, ya. Biasa kalau orang sakit sebenarnya menggadar kena banyu, ya. Nah, atau misalnya kita ngasih dokter jangan kena banyu dulu bulan. Kok saya bertayamum? Atau dalam perjalanan nanti menjadi banyak, kayak di pesawat misalnya, ya kan, bagi yang lagi ngomong, ya kan, nah pakai kayak ini, yang ngomong, ya kan, di dalam pesawat di mana ada banyak, ya kan, bakal membayar ini pakai tisu, ya, ada banyak kan. Kau kalau lihat bunyinya nggak ada, paham gitu, hidupnya. Ada banyak. Jadi pas dipikir, pembersihannya itu bos langsung hilang. Langsung hilang ya kotorannya. Nah itu terpakai tayamum, ya kan. Ya, itu alasannya, ya kan, apabila karena sakit atau dalam pelayanan atau perjalanan, ya, nah itu kalau ada air itu boleh tayamum. Adapun dalil dari sunnah ialah dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Ju'ilat tanal ardu kullaha masjidan, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran." Artinya, dijadikan bagi kami bumi seluruhnya
masjid, dijadikan bagi kami bumi seluruhnya masjid. Artinya kalau di bumi ini di mana aja berada, ya kan, nak sholat bisa, ya kan. Biar di tanahnya aja nggak ada pelanggaran di situ. Artinya biar tanpa alas, misalnya di tanah aja berapa apa? Ada lagi. Dan dijadikanlah tanahnya bagi kami suci, bisa kita tayamum. Rasa suci. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Hendaklah bertayamum orang yang berhadas besar dan berhadas kecil, dan disuruh dengan mandi atau wudu atau yang sunat, ya. Dan disuruh dengan mandi atau wudu yang sunat karena tidak dapat mempergunakan air. Dan segala sebab yang tidak boleh menggunakan air ada 3 perkara. Dan segala sebab yang tidak boleh menggunakan air ada 3 sebab, ada 3 perkara. 1, sebab yang pertama karena tidak menemukan air. Kalau telah diyakini tidak akan menemukan air, maka hendaklah bertayamum tanpa mencari air terlebih dahulu. Artinya kalau di tempat itu sudah yakin kadang bakalan ada banyu, ya kan, sementara waktu sudah tiba waktu sholat sampai, ya kan, waktu sholat sudah masuk, sementara air tidak ada. Nah, gunakanlah tanah untuk bersuci dan sholat. Itu kalau sudah yakin seperti itu bersuci, pada usaha lagi mencari banyak. Asalnya yakin bahwa di tempat itu tidak bakalan ada air. Yakin sudah ada air, terus saja dicari. Nah, kalau masih ada keraguan, ya kan, di tempat itu ada keraguan kita, nah kita tuh disuruh dulu mencari air, di ada banyak ada, disuruh mencari dulu. Karena tidak ada gunanya mencari air, dan ini berlaku bagi orang yang dalam perjalanan atau orang yang berada di dalam kampung halamannya. Di dalam perjalanan, misalnya di Bahari Tuhan yang dilewati itu padang pasir, gurun. Jadi jarang ada banyak, jarang terdapat air. Tetapi kalau belum diyakininya tidak ada air, ya kan, ada yakin dan tidak ada air, seperti diragukan akan adanya air atau diduga keras ada air, maka wajiblah dia lebih dahulu mencari air pada setiap kali bertayamum, dan di dalam waktu dan mencari air sendirian atau dengan menyuruh orang lain. Jadi yang misalnya di tempat itu masih ragu, ya kan, nah itu disuruh dulu kita mencari air. Dari belum sudah ada 2, nah nyari apa? Bertayamum, baiknya sendiri yang mencari ataupun menyuruh orang lain.
sekalipun yang disuruh itu hamba sahayanya atau perempuan. Dan tidak memadai mencari air sebelum masuk waktu sholat. Dan tidak memadai mencari air sebelum masuk waktu sholat. Tetapi jika memerintahkan orang lain, maka perintah itu boleh sebelum masuk waktu sholat. Namun yang diperintah baru berusaha mencari air sesudah sampai waktu sholat. Namun yang baru bapaknya masih masuk waktu lagi, kayaknya dulu ya Pak. Kayaknya dulu sudah masuk waktu sholat. Nah disitulah mencari air. Namun yang diperintah baru berusaha tadi mencari air sudah sampai waktu sholat. Hendaklah mencari air di tempat yang diperkirakan ada air, di mana mereka berada, atau di tempat kawan-kawannya yang lain. Dan terus mencari air sampai hampir habis waktu sholat, hanya sekedar untuk mengerjakan sholat saja. Dan juga boleh hanya dengan berteriak-teriak. Umpamanya katanya, siapa yang mempunyai air? Ya. Siapa yang mempunyai air yang hendak dijual, maka aku akan membelinya. Atau siapa yang ingin bersedekah air, jangan akan berterima. Misalnya, tiap yang dari banyak. Ada apa banyak? Jangan atau nombornya misalnya nak dijual atau yang bersedekah. Maka kalau tidak diperoleh di tempat yang biasanya ada air, hendaklah mencari ke sekelilingnya. Hendaklah mencari ke sekelilingnya, baik ke kanan maupun ke kiri, di hadapan maupun belakang, tanpa berjalan kalau tempat itu rata. Ya, tanpa berjalan kalau tempat itu rata, dan kalau tempat itu berbukit-bukit, umpamanya ada tanah yang tinggi dan rendah, hendaklah dinaikinya, kemudian melihat ke sekelilingnya. Jadi bila tempatnya itu rata aja, rata, lempang, kalau saja tambah jajarannya, aku melihat dia sudah. Kayak misalnya tempat itu ada bukit-bukit, ada gunung-gunung, itu perlu dinaiki dulu. Bukit gunung itu ada kabarnya kan? Yang sudah ada jadwal, ya kan? Enak bertayamum. Kalau dilihatnya ada warna hijau, tumbuh-tumbuhan, atau dilihatnya banyak burung yang berkumpul, hendaklah didatanginya ke tempat itu sekalipun jauh dari tempat kawan-kawannya. Di sana ada tumbuhan, misalnya ada banyak hutan, misalnya kita datangnya kan itu kalau ada yang barat, kalau ada banyak, atau misalnya melihat burung, kita mengelilingi burung berkumpul di atas, bisa ada banyak di bawahnya itu ya. Sekalipun di sini jauh dari tempat kawan-kawannya, hingga sejauh suara orang yang meminta tolong dapat didengar oleh kawannya.
Dan sekalipun kawan-kawannya dalam keadaan ramai-ramai berbicara, dan mereka dapat memberikan pertolongan kalau yang minta tolong. Inilah batas jauh yang diwajibkan mencari air dari ya. Ini disyaratkan kalau tidak ditakutkan binatang, tidak ditakutkan binasa dirinya, anggota tubuhnya, kehormatan dan hartanya yang wajib dibelanjakannya untuk memperoleh air dan tidak habis waktu sholat atau ditinggalkannya atau ditinggalkan kawannya. Kamunya takut ditinggalkan kawannya, terus daripada sampai ditinggalkan kawan, ya. Atau misalnya takut binasa, ada usaha aja, ya. Atau takut misalnya hartanya kalau dia belum akan usaha aja. Nah, itu akan sampai sini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan waktu di semua ada saudara kita, saudara kita yang kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni masalah yang ada kita, berikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kepada husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.